Halo, selamat datang di channel Artonic Design, tepatnya freelancer dan desainer. Kali ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu tentang beberapa tools-tools dasar atau fitur-fitur dasar yang ada pada Adobe Illustrator. Oke, jadi langsung kita bahas ke tools yang pertama, yaitu selection tool. Dia ada di pojok kiri paling atas ya. Jadi yang bentuknya seperti segitiga, garis segitiga ini. Jadi kalau kita hover ke bagian ikonnya itu ada tulisan selection, shortcutnya V itu keterangannya itu select entire object. Jadi ini adalah select tool ya, jadi untuk memilih objek atau beberapa objek. Jadi caranya yaitu kita langsung klik kiri pada objek yang kita ingin pilih. Misalnya ini ada 4 objek yang atas, jadi ada 4 objek yang atas ini. Kalau kita klik dengan selection tool ini, klik kiri, dia akan terseleksi atau terpilih. Jadi ini setelah kita klik itu bisa kita geser. Caranya kita bisa klik langsung di dalamnya, di dalam bidang objeknya, atau dari luar. Misalnya kita drag seperti ini, jadi sama aja. Nah, misalnya kita mau melakukan selection beberapa objek, kita bisa menahan kontrol. Jadi kita bisa menahan kontrol menggunakan klik kiri. Kita klik kontrol terus klik kiri. Jadi kalau kita misalnya mau melakukan selection beberapa objek, kita bisa menekan shift lalu kita klik kiri. Nah, jadi ini kita bisa seleksi beberapa objek dengan menahan shift dengan klik kiri. Jadi ini misalnya kita klik yang hijau, terus yang kuning dan biru, kita tahan shiftnya, terus kita klik ketiganya itu. Atau kita bisa melakukan selection ke beberapa objek tersebut dengan melakukan drag. Jadi kita klik kiri, kita tahan, terus kita selection ke melewati beberapa objek tadi. Ini 4 objek tadi langsung dapat kita pindah atau kita gerakkan. Misalnya ada objek yang seperti ini, yang tidak ada isinya, kayak filenya itu kosong, jadi cuman ada garis atau struknya. Itu kita bisa klik di garisnya, nggak bisa di tengahnya. Jadi kita bisa klik di garisnya terus kita pindah, misalnya kita mau geser. Jadi kurang lebih seperti itu untuk selection tool. Lalu berikutnya kita akan bahas tools, yaitu direct selection. Nah, kalau kita perhatikan di direct selection ini ada tanda segitiga kecil di sebelah kanan bawah ini, di sebelah kanan bawah icon. Dengan adanya tanda ini menandakan kalau direct selection tool ini mempunyai sub atau opsi lain dari icon atau fitur tersebut. Jadi misalnya kita klik lama, kita klik kiri 1 atau 2 detik di bagian icon direct selection tool ini,
nanti akan muncul pilihan. Jadi ini ada dua, direct selection tool dan ada group selection tool. Ini akan kita bahas satu persatu ya. Jadi kita akan bahas yang direct selection tool dulu. Jadi kita klik biasa di direct selection tool. Ini nanti ikonnya berubah jadi putih. Kalau yang selection tool itu jadi hitam, kalau yang direct selection tool itu jadi putih. Nah, ini fungsinya yaitu untuk memilih bagian pad atau garis dari objek. Jadi misalnya kita klik di bagian tepi dari objek, itu dia akan memilih bagian garisnya atau tepinya. Jadi misalnya kita klik di sini, nah ini kita akan ada seperti titik atau kita sebutnya itu anchor ya. Anchor ini untuk kita melakukan edit pada garis atau bidangnya. Jadi ini misal kita klik di pojokan ini, pojokan objek ini, nanti kita bisa edit garisnya. Nah, kalau bedanya dengan selection tool yang pertama tadi, itu dia tidak bisa melakukan edit pada garisnya, dia cuma bisa pindah ini aja, bisa pindah atau melakukan rotate bila kita mendekatkan di sebelah bagian luar pojokan ini. Nah, jadi seperti itu penjelasan untuk direct selection tool ya. Sekarang kita ke tools yang selanjutnya, yaitu di bagian direct selection tool kita klik selama 1 atau 2 detik, ada yang namanya group selection tool. Jadi group selection tool itu tools untuk melakukan seleksi pada beberapa objek di dalam suatu grup. Jadi misalnya kita melakukan klik pada selection tool, terus ini objek, ada 4 objek yang bawah ini sudah saya grup. Jadi saya grup itu dia kayak apa ya, menjadi satu gitu ya, tapi menjadi satu tapi dia tidak combine, jadi dia tidak tetap menjadi 4 objek, tapi dia seperti keling gitu. Jadi kalau teman-teman nanti kita video selanjutnya kita jelaskan tentang grup. Jadi ada 4 objek itu kita grup jadi satu, itu jadi mereka kayak menyambung gitu loh, jadi kayak link. Kalau link itu dia ketika digeser itu mereka ikut pindah semuanya. Jadi kita klik satu yang kuning ini, dia keempat-empatnya itu ikut. Nah, kalau kita menggunakan group selection ini, bisa kita klik ini, kita bisa memilih beberapa objek dari grup tanpa melakukan ungroup. Jadi kita tanpa membongkar grup itu. Jadi misalnya kita klik yang warna kuning ini, nah dia bisa geser. Nah, bedanya dari yang selection tool, dia tidak bisa melakukan memilih satu persatu objek dari suatu grup. Jadi kalau kita lakukan selection tool, kita klik satu, dia tetap keempatnya itu ikut terseleksi. Nah, ini tools group selection ini itu cukup memudahkan kalau teman-teman nanti sedang mendesain dengan objek yang banyak dalam satu grup, yang sudah di grup, terus teman-teman ingin melakukan edit dari objek tersebut. Jadi tidak perlu melakukan ungroup, tapi bisa langsung melakukan selection pada
salah satu objek saja. Jadi misalnya dari grup ini kita ingin merubah warna kuning, kita klik yang warna kuning, terus kita rubah warnanya, bisa kita rubah jadi warna ungu seperti ini, tapi grupnya tetap, jadi dia tidak merusak grupnya. Oke, jadi itu penjelasan untuk group selection. Lalu kita menuju ke tool selanjutnya, yaitu ini, Magic Wand. Jadi penjelasannya itu select object with similar reference attributes. Jadi Magic Wand ini gunanya yaitu melakukan seleksi pada keseluruhan objek dengan atribut yang sama. Jadi misalnya dengan warna yang sama, dengan stroke yang sama, dengan efek yang sama, itu kita bisa melakukan seleksi dengan Magic Wand. Nah, jadi misalnya teman-teman perhatikan di dalam di gambar ini saya ada 8 objek ya. Jadi 8 objek dengan 4 warna. Ini masing-masing ada 2 objek dengan warna yang sama. Jadi misalnya kalau teman-teman mau klik keseluruhan dari gambar ini yang warna orange misalnya, teman-teman bisa melakukannya dengan lebih cepat kalau teman-teman menggunakan Magic Wand. Jadi caranya kita klik Magic Wand, terus kita klik yang warna orange. Nah, ketika kita klik warna orange, itu yang objek yang satunya yang warna orange itu dia ikut ke seleksi. Jadi misalnya kita klik selection tool, dia bisa kita pindah atau kita ganti warna. Nah, jadi kita klik Magic Wand, terus kita klik warna biru yang ini, yang atas. Nah, yang bawah ini juga ikut terseleksi. Jadi kita seleksi yang atas, yang bawah juga ikut, dengan syarat yaitu atributnya sama, dengan warna yang sama, dengan stroke yang sama. Pokoknya atribut atau atribut seperti warna, stroke itu yang dalam objek itu sama, jadi dia bisa seleksi sekaligus. Jadi ini bisa memudahkan kalau misalnya teman-teman melakukan edit atau sedang mendesain gambar dengan ratusan warna, kemudian ada revisi, misalnya warna merah, semua objek warna merah dipindah ganti warna biru misalnya. Nah, itu dengan Magic Wand itu bisa dilakukan dengan cepat. Jadi kalau misalnya kita klik warna merah, itu semua objek dalam dokumen itu pasti ikut terseleksi, kecuali objek tersebut itu kita kunci atau kita lock seperti itu. Jadi itu penjelasan untuk Magic Wand. Dan kita ke tools yang terakhir, yaitu Lasso Tool. Jadi Lasso Tools ini sebenarnya fungsinya sama seperti Selection Tool, cuman dia bisa berubah garis yang melengkung. Jadi kita bisa melakukan selection kepada beberapa objek dengan melakukan menggambar garisnya. Jadi misalnya kita mau selection yang warna kuning yang bawah dan biru yang bawah, navy yang bawah, kita bisa melakukan drag melewati yang warna orange. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini yang warna kuning yang bawah dan navy itu dia ikut terseleksi. Fungsi Lasso Tools ini hampir mirip dengan Lasso Tool yang ada di Photoshop. Jadi hampir mirip, cuman kalau yang di Photoshop kan berupa area selection gitu ya. Cuman yang ini dia seleksinya itu bisa berupa garis yang melengkung gitu.
Oke, jadi demikian tutorial singkat dari saya. Jadi pada video ini kita sudah membahas selection tool, direct selection tool, group selection, magic wand, sama lasso tool. Jadi semoga penjelasan atau tutorial saya itu dapat membantu. Misalnya teman-teman ada pertanyaan atau bingung dengan tools yang ada di Adobe Illustrator. Jadi saya berencana untuk membuat beberapa video tutorial tentang dasar-dasar dari Adobe Illustrator. Jadi kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan atau butuh bantuan, misalnya tanya tools ini, tools itu, misalnya untuk apa atau cara penggunaannya seperti apa, teman-teman bisa melakukan komentar. Jadi melakukan komentar di video ini, nanti kalau misalnya saya bisa bantu, nanti saya bikinkan video tutorialnya. Oke, jadi demikian tutorial dari saya. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini. Jadi, nanti kedepannya saya akan membuat video-video yang lebih banyak tentang tutorial, tentang desain, atau tentang video-video yang lain mengenai freelancer dan desain grafis. Oke, jadi itu saja. Oke, jadi demikian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Dadah.